Rekayasa perangkat lunak. Program Studi Komputerisasi Akuntansi Diploma 3. Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma. Rekayasa sistem. 1. Rekayasa perangkat lunak terjadi sebagai konsekuensi dari suatu proses yang disebut rekayasa sistem. 2. Rekayasa sistem memfokuskan diri pada berbagai elemen, analisis, perancangan, dan pengorganisasian elemen-elemen tersebut ke dalam suatu sistem yang dapat menjadi sebuah produk, jasa, atau teknologi untuk mentransformasi informasi atau kontrol. 3. Proses rekayasa sistem disebut rekayasa informasi bila konteks kerja rekayasa berfokus pada perusahaan bisnis. Pada saat produk akan dibuat, proses itu disebut rekayasa produk. 4. Rekayasa informasi bertujuan menentukan arsitektur yang memungkinkan suatu bisnis menggunakan informasi secara efektif. 5. Rekayasa informasi menghasilkan suatu rencana menyeluruh guna mengimplementasikan arsitektur berikut. 1. Arsitektur data. 2. Arsitektur aplikasi. 3. Infrastruktur teknologi. Rekayasa sistem menghasilkan suatu produk dimaksudkan untuk menerjemahkan keinginan pelanggan dengan serangkaian kemampuan yang terbatas ke dalam produk yang dapat bekerja atau operasional. Definisi perangkat lunak, PL, adalah 1. Instruksi. Instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur, fungsi dan kinerja yang dikehendaki. 2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi. 3. Informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program. Lingkup proyek perangkat lunak. 1. Pengembangan perangkat lunak. 2. Pengembangan perangkat lunak dan pengadaan perangkat keras. 3. Pembenahan sistem prosedur dan pengembangan perangkat lunak. 4. Pembenahan sistem prosedur, pengembangan perangkat lunak dan pengadaan perangkat keras. Rekayasa perangkat lunak adalah, inti yang akan dipelajari di RPL adalah, mempelajari teknik-teknik dan tools yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. Mata kuliah yang mendasari penguatan pemahaman dalam belajar RPL. 1. IMK atau interaksi manusia dan komputer. 2. Konsep pemrograman. 3. Algoritma pemrograman. 4. Basis data. Produk perangkat lunak. 1. Perangkat lunak tidak sama dengan produk perangkat keras. 2. Produk perangkat lunak dikembangkan, developed, atau direkayasa, engineered. Tidak dipabrikkan seperti pabrik perangkat keras, misal komputer, mobil. 3. Perangkat lunak secara pemakaian tidak pernah usang layaknya suku cadang perangkat keras. 4. Perangkat lunak sebagian besar dikembangkan, dibangun berdasarkan pemesanan hanya sebagian kecil yang dibuat secara paket. Bentuk produk perangkat lunak sebagai berikut. 1. Umum, generik, dibuat untuk keperluan yang luas dan tidak berdasarkan pada permintaan pihak tertentu. 2. Pesanan, custom, by Tailor, dibuat spesifik sesuai sistem yang dibutuhkan oleh pemesan. Karakteristik perangkat lunak secara umum. 1. Perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa, bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. 2. Perangkat lunak tidak mengalami kelelahan. 3. Perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Karakteristik perangkat lunak yang baik. 1. Mempunyai daya guna yang tinggi, usability. 2. Mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. 3. Mampu diandalkan, be reliable. 4. Mudah dirawat, diperbaiki, maintainability. 5. Lebih efisien. 6. Mempunyai antarmuka yang menarik, eye-catching user interface. 7. Mempunyai siklus hidup yang cukup lama, long lifetime. Kategori perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem. 2. Perangkat lunak aplikasi. 3. Perangkat lunak rekayasa ilmiah. 4. Perangkat lunak yang tertanam. 5. Perangkat lunak lini produk. 6. Perangkat lunak produk. 7. Perangkat lunak aplikasi web. 8. Perangkat lunak buatan. Jenis perangkat lunak aplikasi. 1. Standalone application adalah contoh aplikasi seperti aplikasi Office pada PC, program CAD, software manipulasi foto. 2. Interactive Transaction-Based Application adalah aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote dan yang diakses oleh pengguna dari PC mereka sendiri atau terminal.
3 Batch Processing Systems adalah sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data input yang besar untuk membuat output yang sesuai. Contoh sistem penagihan telepon dan sistem pembayaran gaji. 4 Embedded Control Systems adalah sistem kontrol PL yang mengontrol dan mengelola perangkat keras, atau sistem yang tertanam pada jenis sistem lain. Contoh, perangkat lunak yang mengontrol pengereman anti-lock mobil, dan software dalam oven microwave untuk mengontrol proses memasak. 5 Entertainment Systems adalah sistem yang terutama untuk penggunaan pribadi dan yang dimaksudkan untuk menghibur pengguna. 6 Systems for Modeling and Simulation adalah sistem yang dikembangkan untuk model proses fisik atau situasi, dengan banyak objek yang saling berinteraksi. 7 Data Collection Systems adalah sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan mereka menggunakan satu set sensor dan mengirim data ke sistem lain untuk diproses. 8 Systems of Systems adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sistem perangkat lunak lain. Kegagalan perangkat lunak. Faktor penyebab kegagalan perangkat lunak. 1. Meningkatnya tuntutan. RPL membangun sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih kompleks menyebabkan tuntutan berubah. Sistem harus dibangun dan disampaikan lebih cepat, lebih besar, dan lebih kompleks. Sistem harus memiliki kemampuan baru yang sebelumnya dianggap mustahil. 2. Harapan yang rendah. Hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RPL. Banyak pengusaha yang tidak menggunakan metode RPL. Akibatnya perangkat lunak lebih mahal dan kurang dapat diandalkan. Stakeholder dalam RPL. 1. Users adalah orang-orang yang akan menggunakan perangkat lunak. 2. Customer atau klien adalah orang-orang yang membeli atau memesan perangkat lunak. 3. Software developer adalah orang-orang yang mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. 4. Development Manager adalah orang-orang yang menjalankan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak dan biasanya memiliki latar belakang pendidikan dalam administrasi bisnis. Evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak telah semakin berkembang sejak pertama kali diciptakan tahun 1945. Fokus utama pembuatan RPL yaitu untuk mengembangkan praktik dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang PL dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Evolusi dipicu adanya tuntutan bisnis dan lingkungan kerja yang berkembang sangat dinamis. Era ke-1 evolusi perangkat lunak mulai dari tahun 1945-an sampai dengan tahun 1960-an. 1. Munculnya teknologi perangkat keras di tahap awal. 2. Penggunaan perangkat lunak yang berorientasi batch. 3. Distribusi perangkat lunak masih terbatas. 4. Didominasi perangkat lunak model custom. 5. Munculnya istilah software engineering. Ini dimulai akhir tahun 1950-an sampai awal tahun 1960-an. 6. Belum didefinisikan secara jelas tentang aspek software engineering. Era kedua evolusi perangkat lunak mulai tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. 1. Disebut era krisis perangkat lunak atau software crisis. 2. Penggunaan perangkat lunak sudah meluas. 3. Telah hadir perusahaan yang membangun software atau software house. 4. Perangkat lunak sudah mengenal multi-program, multi-user, real-time, dan penggunaan database. Era ketiga evolusi perangkat lunak mulai tahun 1975-an sampai tahun 1985-an. 1. Pengembangan sistem mengarah ke konsep sistem terdistribusi. 2. Penerapan sistem embedded intelligence. 3. Harga perangkat keras sudah jauh lebih murah sehingga pemakaian meluas. 4. Pemanfaatan jaringan global dan lokal serta sudah diperkenalkan komunikasi digital. Era keempat tahun 1985 sampai tahun 2000-an. 1. Kemampuan PC sudah setara dengan komputer mainframe. 2. Penerapan teknologi yang berorientasi pada objek. 3. Implementasi sistem pakar, jaringan saraf tiruan, komputasi paralel. 4. Jaringan komputer sudah semakin canggih. Era kelima evolusi perangkat lunak tahun 2000-an sampai sekarang. 1. Penggunaan media digital. 2. Media web berkembang pesat. 3. Wireless sudah meluas. 4. Teknologi meluas hingga di mobile computing, mobile programming. 5. Perangkat keras sudah semakin kecil namun powerful. 6. Dilakukan berbagai penelitian yang menghasilkan model proses,
Paradigma pengembangan PLUTK mengatasi krisis PL.